Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap mengeklik tombol petir P to the Moon. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan gua Raka di sini, dan video kali ini gua mau bahas lagi mengenai Pi Network. Dan untuk kalian semua yang mungkin baru join di channel YouTube gua, kalian itu bisa bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini supaya gua itu bisa lebih semangat dalam memberikan informasi mengenai Pi Network, teman-teman. Oke, dan sekarang gua udah masuk di akun X daripada Pi Network, dan untuk pembaruan daripada Pi Network itu masih belum ada, teman-teman. Tetapi gua udah nyiapin untuk kalian semua mengenai berita daripada Pi Network, teman-teman. Tetapi untuk melanjutkan videonya, gua akan perlihatkan terlebih dahulu untuk harga daripada Pi Network saat ini. Oke, dan sekarang gua udah ada di bursa, dan untuk harga daripada Pi Network itu turun kembali, teman-teman. Jadi 0,3 dolar ya teman-teman ya, tepatnya itu di 6.300-an teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk candlenya sendiri masih sama, masih naik turun terus ya teman-teman ya di time frame 4 jam. Kemudian untuk ranking daripada Pi Network itu turun lagi ke nomor 39. Kemudian untuk supply yang beredar itu 7,82 miliar dari total supply maksimal 100 miliar teman-teman. Oke, dan itu adalah harga daripada Pi Network saat ini teman-teman. Kemudian gue akan bawa kalian ke berita mengenai Pi Network itu apa bang. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Dan di sini gue udah siapkan untuk 3 postingan mungkin untuk video kali ini. Dan kalau kita lihat di sini gambar mengenai Pi Network. Kemudian untuk deskripsinya itu mengenai lingkaran kemanusiaan teman-teman. Ini adalah janji filosofis jaringan Pi Network. Pi Network melampaui sekadar mata uang kripto, mewujudkan revolusi filosofis dan sosiologis, berakar pada keyakinan bahwa nilai muncul dari upaya kolektif. Pi mendefinisikan ulang kekayaan sebagai upaya bersama, teman-teman, bukan hak istimewa yang diwariskan. Dengan memungkinkan penambangan seluler, Pi mendemokratisasi akses, mendorong inklusivitas dan kepercayaan melalui keterbukaan blockchain, teman-teman. Misinya yaitu mengatasi kesengsaraan umat manusia, ketidaksetaraan, keterputusasaan dengan menjalin komunitas global yang terikat oleh keadilan dan inovasi. Kita bisa sebut itu adalah Pi Army ya teman-teman ya. Seperti lingkaran, Pi melambangkan persatuan, nilai-nilai yang konstan, menggemakan kebenaran filosofis tentang keseimbangan dan tujuan. Tersenyumlah karena Pi Network bukan hanya spiritual, ia adalah mercusuar harapan bagi dunia yang terhubung. Jadi buat teman-teman semua, mungkin ini adalah waktu yang sangat panjang untuk kita lalui dengan Pi Network sendiri teman-teman. Karena memang hampir mendekati 7 tahun Pi Network itu berdiri sejak kelahirannya ya teman-teman ya. Kemudian untuk berita yang kedua yaitu mengenai ini teman-teman. Ini memang mungkin cukup panjang, tapi gue akan bacakan aja buat teman-teman semua, dan gue akan ambil untuk inti-inti daripada deskripsi yang ada di sini teman-teman, yaitu mengenai analisis prediktif strategis dari tarif ke mata uang dari dolar ke Pi, skenario adopsi massal tersembunyi di balik strategi pemulihan manufaktur Amerika Serikat teman-teman. Jadi mungkin banyak yang sudah tahu mengenai ini adalah lahir di kota Amerika Serikat, dan ini adalah kripto dari Amerika Serikat. Jadi ini adalah salah satu mungkin tujuan daripada Amerika Serikat itu mencapai gelarnya kembali ya temen ya. Yaitu yang pertama yaitu pendahuluan tahap berikutnya dari perang tarif, strategi Make America Great Again. Pemerintahan Trump di permukaan tampak seperti kebijakan perdagangan yang lugas yang berpusat pada tarif timbal balik yang tinggi, pemindahan manufaktur ke Amerika Serikat, dan ekspor bebas bea cukai untuk barang-barang buatan Amerika Serikat. Namun, strategi ini mengandung permainan yang lebih mendalam, membentuk kembali tatanan mata uang global, teman-teman. Inti dari hal ini adalah persyaratan bahwa ekspor barang yang diproduksi di Amerika Serikat harus diselesaikan dalam Pi-coin. Kita tunggu aja apakah memang ini adalah kebijakan yang syah atau enggak, kita lihat saja nanti untuk kedepannya. Kemudian yang kedua itu segitiga manufaktur, perdagangan, mata uang, yaitu manufaktur onshoring
kemudian keunggulan perdagangan, kemudian yang ketiga itu integrasi pembayaran Pi Network, teman-teman. Pada lapisan pembayaran struktur perdagangan ini, Pi tertanam dengan mewajibkan Pi sebagai mata uang penyelesaian untuk ekspor Amerika Serikat, teman-teman. Amerika Serikat dapat secara bersamaan mempercepat dominasinya dalam manufaktur dan memicu adopsi massal jaringan Pi Network, teman-teman. Kemudian yang ketiga, tekanan terhadap pemerintah dan perusahaan asing, teman-teman. Ini masih banyak sekali, teman-teman. Kemudian yang keempat itu adalah titik kritis untuk adopsi massal. Setelah struktur ini dibentuk, adopsi massal akan berlangsung dalam 3 tahap, yaitu yang pertama itu adopsi tingkat korporat, kemudian adopsi tingkat nasional, kemudian adopsi tingkat konsumen, teman-teman. Pi memang diciptakan untuk menyebar ke seluruh negara, teman-teman. Jadi kita tinggal tunggu aja apakah kebijakan yang tadi dibilang di deskripsi ini apakah memang benar atau enggak, kita belum tahu pasti. Kemudian yang kelima itu ada kejutan bagi pemerintah pusat dan realitas yang tak terkalahkan. Banyak negara mungkin percaya bahwa negosiasi tarif telah menyelesaikan kekhawatiran perdagangan mereka. Namun strategi Amerika Serikat yang sebenarnya adalah mengubah tarif menjadi leverage mata uang. Hal ini memaksa pemerintah ke dalam dilema yang sulit. Jika mereka menolak, mereka kehilangan akses pasar Amerika Serikat. Jika mereka menerima, mereka memperkenalkan sistem pembayaran dan pajak berbasis Pi, yang sebagian menyerahkan kedaulatan mata uang. Dalam kebanyakan kasus, kebutuhan ekonomi akan mendorong negara-negara untuk menerima integrasi Pi. Yang keenam yaitu kesimpulan awal dari tatanan mata uang global baru, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, apakah kalian masih mempercayai daripada Pi Network yang hampir 7 tahun ini? Kita belum tahu pasti. Dan buat teman-teman semua yang mungkin masih skeptis, kalian bisa cicil aja selagi Pi Network itu masih di 0,3. Itu adalah hal yang sangat-sangat murah untuk harga daripada Pi Network saat ini, teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu ada berita mengenai ini, teman-teman. Kalau kita lihat untuk deskripsinya, yaitu mengenai dalam white paper jaringan Pi, tim inti menjelaskan sesuatu dengan sangat jelas. Open-minded yaitu jaringan terbuka. Mari kita hancurkan itu down. Frasa IE berasal dari bahasa Latin it as, yang berarti yaitu atau, dengan kata lain ketika mereka menulis open-minded yaitu jaringan terbuka. Mereka memberitahu kita bahwa kedua istilah itu memiliki arti yang persis sama, tidak ada perbedaan. Yang satu hanyalah cara lain untuk mengatakan yang lain. Bayangkan jika seperti ini ya teman-teman ya, open-minded atau jaringan terbuka sekarang sudah aktif. Kalimat tersebut berarti open-minded kini telah aktif, dan itulah yang kami sebut open network. Ini bukan sekedar permainan kata, melainkan pernyataan yang kuat. Pernyataan ini menegaskan bahwa ketika tim inti Pi mengatakan jaringan terbuka telah dimulai, mereka juga mengatakan jaringan utama terbuka telah dimulai, teman-teman. Inilah momen yang telah ditunggu-tunggu oleh para pionir selama bertahun-tahun, tepatnya hampir 7 tahun menambang, membangun, dan meyakini telah membawa kita ke sini, teman-teman. Jadi tekadkan bulat kalian untuk percaya kepada Project Pi Network sendiri. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan untuk kalian semua, dan semoga aja memang kalian bisa memahami apa yang gue sampaikan. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum join di Pi Network, kalian masih bisa join di Pi Network melalui link yang ada di deskripsi, teman-teman. Karena memang saat ini masih bisa menambang, dan lain waktu kalian tidak akan pernah bisa menambang daripada Pi Network itu sendiri, teman-teman. Jadi manfaatkan untuk waktu yang ada. Dan mungkin segitu aja untuk video kali ini, dan gue Raka pamit undur diri terlebih dahulu. Dan salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses. Bye-bye teman-teman.